Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sama sekalian, Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimah rahimahullah, kita lihat kembali kitab Sahih Bukhari. Terakhir setelah selesai kita bacakan bab yang ke-30, terakhir hadis yang ke-96. Sekarang masuk bab baru, bab yang ke-31. Bab ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Bab taklimi, bab pengajaran ar-rajuli. Ar-rajul ini suami ya. Pengajaran seorang suami amatahu kepada budaknya wa ahlahu dan kepada keluarganya, ya, istrinya. Atau ahli ini adalah orang-orang yang dia tanggung. Kalau suami berarti ya anak istri. Kalau juragan ya anak buahnya juga, karyawan-karyawannya. Jadi pengajarannya seorang suami kepada budaknya dan kepada keluarganya. Hadisnya 97. Akhbarana Muhammadun wa Ibnu Salam. Jadi Muhammad itu adalah Ibnu Salam yang dimaksudkan. Muhammad kan banyak, jadi maksud Muhammad di sini itu adalah Ibnu Salam. Hadatsana al-Muharibi qala hadatsana Shalih bin Hayyana qala Amirun Asy-Sya'bi, berkatalah si Amir Asy-Sya'bi, hadatsani Abu Burdah an abihi, qala, berkata bapaknya Abu Burdah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu, ada tiga golongan atau tiga orang, lalu baginya itu ajroni, mendapatkan 2 pahala. Ada 3 kelompok yang buat mereka itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, rajulun min ahlil kitabi, seseorang dari kalangan ahlil kitab, amana binabiyyihi, dia itu beriman kepada nabinya, wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya juga, artinya awalnya itu dia sebelum atau dia belum datang atau belum tahu tentang kenabian seorang Rasul Nabi Muhammad SAW, dia masih beriman kepada Nabi yang sebelumnya. Ayat Abdullah bin Salam itu beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Begitu dia mendengar ada Nabi yang akhir, Nabi Muhammad ini, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ini pahalanya juga, beriman kepada nabinya, nabi yang dia ikuti dulu, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu ada Nabi Muhammad, Muhammad ini diangkat sebagai Nabi dan Rasul, maka wajib semuanya
mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu di akhir-akhir zaman itu mau diturunkan lagi oleh Allah Ta'ala ke bumi ini. Dia melakukan sholat ini bukan dia yang menjadikan ibu, bukan, tapi dia berimam kepada Imam Mahdi ya, yang akhir itu. Artinya begitu Nabi Muhammad itu sudah ada, maka wajib semuanya mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Pahalanya dua, yang dulu mengikuti Nabi yang sebelumnya juga dapat pahala, mengikuti Nabi Muhammad pahalanya juga. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wal abdu, seorang budak yang al-mamluku, yang dikuasai atau dimiliki. Idza ada ketika dia itu menunaikan hak Allahi, hak-haknya Allah, wa haqqo mawali, dan menunaikan hak tuannya, walinya. Jadi seorang budak dia itu menunaikan hak-haknya Allah, kemudian menunaikan hak-haknya tuannya, hak tuannya. Jadi waktunya sholat dia sholat, waktunya puasa dia puasa, itu ya. Mungkin begitu, dan lainnya hak-hak yang lain, waktunya zakat dia mungkin bayar zakat dan lain sebagainya, hak-haknya itu. Kemudian kepada tuannya juga sama, dia menunaikan hak dia seorang budak kepada tuannya. Pahalanya dua juga. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang yang kanan adalah indahu, padanya itu amatun, budak perempuan. Fa'adabaha, maka dia mendidiknya. Fa'ahsana takbibah, kemudian dia memperbaguskan dalam pendidikannya kepada si budak perempuan tadi. Wa'alamaha, dan mengajarinya. Tuan tadi mengajari kepada budak tadi. Fa'ahsana taklimah, kemudian membaguskan dalam pengajarannya. Tumanak takoha, kemudian memperdekakannya. Fatazawwajaha, maka tuan tadi menikahinya. Falahu, maka bagi dia, bagi tuan tadi, ajroni, ada dua pahala. Jadi cerita ada orang punya budak, kemudian dididik budak ini dengan didikan yang sebaik-baiknya. Pendidikan ini maksudnya diajari soal adat, kemudian diberi ilmu juga, diberi ilmu sebaik-baiknya ilmu itu. Setelah itu dimerdekakan, dinikahi atau dinikahkan orang lain. Artinya seorang tuan ini ada kewajiban untuk memperhatikan orang-orang yang dia tanggung. Sebagaimana seorang tuan ini juga ada hak-hak yang harus ditunaikan kepada budaknya. Kalau mengikat dua itu tadi, diajari, dididik sebaik-baiknya, dimerdekakan, dinikahi. Orang menikahi budak zaman dulu itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara sederhana. Menikahi budaknya, sampai jangankan ke budaknya. Nabi Yusuf itu dulu bukan budak, tapi seorang yang diperbudakkan, dijual. Itu tuannya itu senang kepada Yusuf, itu saja harga dirinya jatuh. Sampai untuk menutupi rasa malunya itu, maka Yusuf ini disuruh mengakui kesalahannya dan dimasukkan ke penjara untuk menutupinya. Tapi namanya kebaikan dan tidak, namanya kebenaran bertahun-tahun dijalani, akhirnya kebongkar juga kejelekan tuannya tadi. Artinya menikahi budak, bahkan kan menikahi nyenengin tok. Karena budak ini disetarakan dengan barang. Ya, kalau dia masih senang ya dipakai, tidak senang dijual. Budak
disetarakan dengan barang. Jadi orang misalkan miskin dia punya budak, berarti ini hartanya ini budak. Jadi budak ini masya Allah. Maka ketika Bahriroh ini jadi budak itu luar biasa, menginginkan kemerdekaan sampai kalau orang sekarang ini bikin proposal supaya membantu dirinya untuk jadi memerdekakan dirinya. Kemudian dimerdekakan oleh si Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu. Jadi namakan budak mukatab, budak yang memerdekakan dirinya sendiri dengan cara mengasuh dirinya, harganya berapa kemudian diasuh. Kembali di sini ya. Jadi seorang tuan memiliki budak perempuan, kemudian dididik, ya, diberi pengajaran, diberi ilmu, dibekali ilmu, dimerdekakan, dinikahi, pahalanya. Ada tiga kelompok orang yang mendapatkan dua pahala. Satu bab satu hadis, belum selesai. Sumakola Amirun, kemudian berkata si Amir, Aktoina kala, aku memberikannya kepadamu hai perempuan, biwiri syai'in, dengan tanpa sesuatu, artinya tanpa syarat. Karena sungguh ada yurkabu, dinaiki, fima pada apa-apa yang dunaha, di bawahnya, ilal Madinah, sampai ke Madinah. Artinya di sini bukan perempuan ya, maksudnya kata si Amir ini, si Amir-Amir yang pola Amir Ashabi tadi itu saya memberikan bab keilmuan tentang perempuan budak yang dimiliki oleh tuan tadi, dimerdekakan kemudian dinikahi tadi. Saya menyampaikan ini tanpa syarat, artinya tak sampaikan ilmu Surabaya. Walaupun saya itu menaiki kendaraan yang jauh sampai ke tempat di bawah Madinah, di tempat yang jauh, biar tahu bahwasanya budak ini boleh dinikahi, dimerdekakan, dinikahi, itu akan mendapatkan satu pahala. Jadi juga seperti itu, menyampaikan ilmu itu jangan pandang ilmu itu adalah tempat mencari duit, tidak begitu menyampaikan, meskipun boleh. Orang mengajarkan Al-Quran ngarani lonjoli, ngarani gaji ini saudara boleh. Tapi kan boleh juga kita tidak seperti itu, menginginkan sesuatu yang baik, itu kan kebolehan saja, halal saja. Tapi kalau mau berbuat, ya, tidak meminta, artinya tidak mengharapkan itu kan lebih baik, maksudnya begitu. Meskipun kalau ada tidak mengapa. Kan Rasul begitu mengutus 70 ahli Qura di gunung itu, dibunuh Bani Kelitian. Itu kan diberi kendaraan, kemudian keluarganya dicukupi, bisa kamu memberi pelajaran tentang soal din ini ke sana. Artinya boleh saja cukupi hal semacam. Kalau ini tidak, ambil budget, tak berikan ini cara ini tanpa syarat. Pokoknya kalau mau belajar saja tanpa syarat. Karena mengingat inilah yang dijadikan oleh bab Imam Bukhari, pengajaran seorang suami kepada budaknya, pada keluarganya. Jadi mengajarkan ilmu kepada budaknya itu apa, Pak? Bayar budak enggak. Nah, keluarganya keluarganya pun bayar kan sudah tidak. Sampai seperti itu. Kalau menurut hal semacam ini, ya, Imam Bukhari membuat bab seperti ini, ilmu itu harus disampaikan dalam keadaan apapun, jangan terputus kepada dirinya. Jangan melihat orang yang bisa belajar atau tidak belajar. Sampaikan. Ya, kalau tidak tersampaikan ya nanti ilmu berhenti ya sudah akan rusak. Bab yang ke-32, babu
Idoti nggih. Ido, Pak. Ido itu berarti kalimat ido nasihat. Idotil imami, memberinya nasihat. Imam itu memberikan nasihat anisah kepada perempuan, wa taklimihin dan mengajari kepada mereka para perempuan. Artinya boleh ya seorang imam membuat satu pengajian khusus perempuan, boleh, tidak apa-apa. Ya, jadi perempuan tidak apa-apa. Kita terkhususkan ini. Ya ini khusus juga tidak apa-apa. Khusus pengajian ibu-ibu misalkan, tidak apa-apa. Imam di sini adalah luas, ya, imam keluarga ataupun imam atau pemimpin. Pemimpin artinya ya seorang amir lah bahasanya, imam. Jadi imam itu harus memberikan nasihat, ya, khusus untuk perempuan juga boleh, mengajari kepada mereka perempuan itu juga boleh saja. Bolehnya seorang laki-laki itu mengajar seorang perempuan saja boleh, asal tidak sendirian lagi. Sendirian diangkut. Ini muridnya siji, tempat tertutup lagi lah, itu jangan. Apa-apa jadi fitnah. Setan itu pinter. Setan itu pinter. Awalnya orang ngomong-ngomong jadi dia orang Jawa Timur kawit tani gak opo-opo lah. Basis itu ulama yang ahli kitab basis itu ulama nih. Insya Allah, Masya Allah, nonton ya. Kegudo setan yang luar biasa. Sampai namanya ini kan kufur gitu. Kafir lah, begitu kafir kita ditinggal deh. Ya, setan ini. 98 hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Subatu an Ayyuba qala sami itu aku ana wala sami itu Ibnu Abbasin qala asyhadu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an qala qaul asyhadu ala ini Abbasin. Aku pernah mendengar atau berkata, ya, aku mendengar Ibnu Abbas dia berkata, aku mempersaksikan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berkata atau tadi, aku ini bersaksi atas Ibnu Abbas, aku mempersaksikan atas Ibnu Abbas bahwasanya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khoroja ma'ahu Bilal. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah keluar bersama beliau itu Bilal Rabah. Jadi pernah Rasulullah SAW itu keluar bersama Bilal. Fadonna maka aku menyangka anakku bahwasanya bahwa Nabi itu lam yusmi tidaklah memperdengarkan fawa'adzuhunna maka beliau Nabi menasihati mereka wa amaruhunna dan Nabi memerintahkan kepada mereka perempuan ya maksudnya guna ini bisodakotin dengan sodako. Jadi artinya atas atau aku itu mempersaksikan atas Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar bersama Bilal. Aku menyangka persangkaan si atau tadi bahwasanya Nabi itu tidak memperdengarkan suaranya itu kepada perempuan-perempuan tadi. Ini kan sesuai banget. Jadi memberikan satu nasihat khusus perempuan, tidak memperdengarkan. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka perempuan khusus perempuan wa amarohunna dan Nabi ini memerintahkan kepada perempuan-perempuan tadi bisodakoni dengan sodako. Jadi ini kasusnya ini di sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri atau Idul Adha yang khutbahnya itu 2 kali maksudnya begitu.
Saya pernah juga sholat id itu khutbahnya 2 kali waktu corona karena agak jauh. Maka setelah khutbah secara umum kalau selesaikan, saya sampaikan bapak-bapak kalau mau bubaran silakan bubaran, ibu jangan bubaran, langsung ya kedengaran tadi itu secara khusus. Karena zaman dulu tidak ada waras begini. Nabi itu persangkaan Nabi itu suaranya tidak terdengar oleh jamaah perempuan, maksudnya begitu. Maka Nabi menasihati secara khusus dan memerintahkan kepada perempuan-perempuan itu untuk bersedekah. Kenapa untuk perempuan itu dinasihatkan khusus sedekah? Dan ini sunnah. Ketika sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha, ada sunnah untuk perempuan-perempuan ini bersedekah sebagaimana Nabi sampai mengkhususkan khutbah perempuan ini supaya bersedekah. Sebab roto-roto di perempuan itu iman. Itu ada bapak-bapak ini. Roto-roto. Kemudian sedekah ini paling manjurnya kita, paling manjurnya untuk menghapus dosa karena Nabi pernah melongok di neraka itu kebanyakan perempuan. Berarti anak kuatah gitu pada mawon. Ini siake tapi menyampaikan itu. Tasodaku tasodakti ini atau tasodakna bersedekahlah kayak perempuan ini. Faja'alti maka si perempuan tadi disuruh sedekah tadi berbuat. Faja'alati maka berbuatlah al-mar'atu perempuan tadi tulki melemparkan al-qurta yang giwang apa namanya kayak gelang tapi dipakai di sini bener itu bukan gelang tapi emas anting kan betul jadi pokoknya pengantin emas niku Pak pengarap sikil pun didekeki ya. Dan itu boleh. Perempuan yang betul bapak-bapak aku nanti emas, pun emas. Maka tidak boleh sampai menginjakkan kaki yang sampai berbunyi itu karena ada emas itu. Perempuan tadi melemparkan anting-antingnya, giwangnya, walau khotama dan cincinnya. Jadi waduh betul di duit betul gitu, begitu Nabi yang perintah niku sudah Bu. Ini apa ya pun dilake. Udah iki lah ngono. Langsung. Dan itu dilempar. Terus cincin. Itu kita menggunakan senjata. Betul di duit. Tapi ini istri-istri ini salah. Pokoknya Nabi yang perintah orang alasan. Tidak pernah. Apa yang dia punya disuruh buang. Kan ibu anak kecil dipakai apa emas apa itu sudah dibayarkan zakatnya belum. Kamu ngasih api neraka di tangan anakmu buang. Untuk dijiko di zakat itu bukan Nabi mengatakan menerangkan pemahamannya seperti itu. Bilal sedangkan Bilal itu ya khudu dia itu mengambil fi tarafi thawbi pada ujung kainnya. Mengambil ujung kain. Ujung kainnya itu di talak itu memiliki di cekel liter tambahan. Jadi boleh bapak-bapak kalau ada keperluan tentang jamaah ibu itu boleh kalau ada keperluan. Sinoman barang itu tidak apa-apa tuh. Yang begini, latih keperluannya itu boleh.
Lah sing luwih nemen dokter mboten itu ya piye? Dokternya lanang. Nyuntik orang wedok. Ya baiknya memang perempuan tapi kalau boleh saja memang bidangnya. Tapi kalau tidak ada keperluan jangan. Tidak ada keperluan ngopo. Qala Abu Abdillah berkata Abu Abdillah. Abu Abdillah ini Imam Bukhari. Kunyahnya Imam Bukhari. Bukhari itu enggak nama daerah. Wa qala Ismailu berkata Ismail an Ayyuba dari Ayub an Athain dari Atha. Wa qala dan berkata Atha an Ibni Abbasin dari Ibni Abbas asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mempersaksikan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ceritanya itu tadi di ketika kurban Idul Adha ataupun Idul Fitri tadi. Nabi berpendapat suara saya kayaknya tidak sampai ke belakang mendatangi jamaah perempuan sama Bilal. Tujuannya menghasung supaya perempuan-perempuan tadi untuk bersedekah. Begitu yang perintah Nabi langsung perempuan-perempuan tadi tidak pikir-pikir lagi, Nabi yang perintahkan kok masa? Itu namanya itu tadi cinta Rasul itu niku, bukan kaose itu loh. Cinta Rasul perintahnya lakoni, bukan lagune bukan. Sekarang kan tidak begitu. Disuruh bersedekah kemudian ya sudah antingnya digerek, dilemparkan. Cincin tarik, dilemparkan ke kainnya sih. Bila kain. Kalau merasa perlu hal semacam ini dilakukan di kurban Idul Fitri dan Idul Adha itu paling tidak kurban secara umum, kemudian kurban secara khusus untuk perempuan meskipun tidak berjalan seperti ini. Monggo. Suami taat kepada suami. Kan kebanyakan masuk neraka bukan karena kufur kepada Allah, bukan kufur kepada suami. Bertahun-tahun berbuat baik, tahu kejelekan sedikit dan istrinya itu bilang, "Masa jenengan itu buat datang saya belas." Itu menunjukkan tidak baik. Atau seorang perempuan ngojo-ojo jenengan mau nikah mulai mawon itu bukan perempuan yang baik. Orang untuk malah senang nih betul. Menolak ya jangan begitu ayat, tidak boleh, tidak boleh. Atau mungkin diterangkan ayat tentang makna wasulasa waruba terus perempuan-perempuan ibu tidak senang itu ya nolak ayat. Tapi ngoyak suaminya itu juga jangan. Soalnya kalau suami itu sudah pokoknya kalau perempuan itu punya perasaan, laki-laki punya makanya kan nikahnya ini perasaan kali pikiran jadi satu. Karena ambil pikir pokoknya yang aku menurut tukang nangis pokoknya tidak sebagaimana adu-adu ngomongnya salju kok udah aku berarti ukone punya entek ngoten mawon. Tekoke rapati nyauri berarti wis entek. Pun mantanggap kan jalur terus terang ya mungkin udah waktu gua menarik ini artinya ini ada banyak lorok ya artinya di kajian-kajian tidak dikurban pun tidak apa-apa betul-betul artinya janjian nanti malam apa itu kajian ibu khusus ya, tidak masalah, pilih saja, asal ada keperluan. Bab 33 babu firsi alal hadis. Bab rakus atas hadis. Berkeinginan yang kuat atas hadis. Artinya berkeinginan yang kuat untuk membunuh hadis maksudnya.
Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsani Sulaimanu an Amr bin Abi Amr an Sa'd bin Abi Sa'idin Al-Makburi an Abi Hurairah annahu qala bahwasanya berkatalah si Abu Hurairah, kila dikatakan, ya Rasulullah wahai Rasulullah, man as'adun nas, siapa orang yang paling bahagianya, siapa paling bahagianya manusia, bisyafa'atika yaumal qiyamah, dengan syafaat engkau di hari kiamat. Siapa manusia yang paling bahagia dikarenakan mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah di hari kiamat? Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad donantu ya Abu Hurairah, sungguh aku ini menyangka wahai Abu Hurairah, anla bahwasanya tidak ada yang alami, tidak ada yang bertanya kepadaku. Sungguh aku itu menyangka kepadamu ya Abu Hurairah, bahwasanya tidak ada orang yang bertanya kepadaku soal itu nih. Tak sangka awakmu tok kuwi sing takok kuwi lagi. Takok atau bertanya masalah orang yang paling bahagianya manusia karena mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah ini merasa dirinya ini sulit masuk ke dalam jalan tanpa itu syafaat ini, tanpa syafaatnya Rasulullah. Ini Abu Hurairah orang baik kan begitu, merasa sulit masuk jalan dan merasa dirinya masuk neraka, sehingga dia berhati-hati sekali. Berbeda dengan orang-orang yang ya orang imannya tipis atau orang tidak punya iman, merasa aman. Dia merasa aman. Malah orang Yahudi ini kan dalam ayat itu sahabat orang itu lan tamasanan nar ila ayaman mahdudah. Jadi kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini persangkaan mereka. Beberapa hari itu dia menyangka hari yang di akhirat itu sama dengan hari yang di dunia. Padahal satu hari itu bisa 1000 tahun. Masya Allah. Abu Hurairah tanya seperti itu. An hadzal hadisi ahadun awwalu minka. Tidaklah apa? Tadi ya apa namanya? Dari ini hadis seorang pun yang permulaan darimu. Artinya aku itu kan awalnya tadi Abu Hurairah itu anla yas'aluni ya Rasulullah, bahwasanya ya tidaklah aku menyangka ada orang yang bertanya seperti ini. Dari ini hadis ini seorang pun yang permulaannya atau yang paling awalnya selainmu. Lima arwah itu min khirsika alal hadis, dari apa-apa yang ro'a itu aku itu melihat min khirsika dari kerakusanmu al hadisi atas hati. Jadi semua cerita, semua hadis ini kayaknya sudah didengar kecuali ini saja, orang yang bahagia karena mendapatkan syafaatnya Nabi. Belum pernah ada orang yang bertanya dan belum pernah Nabi menyampaikan orang yang bahagia mendapatkan syafaatnya ditanyakan. Saking rakusnya, rakus ilmu. Abu Hurairah itu orang yang akhir-akhir masuk Islam tapi mendapatkan hadis yang Masya Allah. Makannya itu tergantung Nabi. Pokoknya Nabi itu lapar ya lapar, Nabi jahat ya jahat, itu saja Abu Hurairah itu. Jadi waktunya itu dirinya itu jadi wakafkan untuk Rasul, mengikuti Rasul. Kemudian sabda Rasul, as'adun nas, paling bahagianya manusia,
bisa faati yaumal kiamati, dengan mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak, yaitu man orang yang qala, yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada kesembahan kecuali Allah, kholison, ini yang berat, kholis murni, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dari jiwa, dari dirinya. Orang-orang la ilaha illallah, la ilaha illallah bolak-balik, tapi nggak kholis dalam kalbunya, ya sudah, sama oceane burung sama, bobotnya bodoh. Bukan seperti itu. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga, tapi kunci itu ada gigi-giginya, bukan aku kunci sok mlebu tok dunyer gitu bablas, enggak. Lagi gigi-giginya itu adalah amalan-amalan yang itu bentuk kholis, memurnikan. Dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Penting ini sampai Abdul Aziz ini, Abu Bakar ini, Abdul Aziz ini pernah ketika jadi gubernur itu pernah berkirim surat kepada sekretaris, ya misalnya, tukang mencatatnya nggak bagi sekretaris gini, tukang mencatat surat itu disuruh menulis semua, namanya Ibnu Hazm, menulis hadis-hadis khusus pokoknya dari Nabi saja, lainnya jangan. Khawatir nanti campuran-campuran yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, Bapak lihat gitu, usahakan kita ini usaha kalimat la ilaha illallah ditancapkan di hati ini, murni betul-betul ini, supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu. Orang mendapat syafaatku di hari kiamat, jadi orang mengatakan la ilaha illallah kholisan min qalbihi aw nafsi. Fa'budu qouli hadza astaghfirullah alhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.